Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Teknik Otomotif, channel yang membahas tentang otomotif di bengkel sepeda motor. Di video kali ini saya akan membahas peralatan atau yang biasa disebut hand tool di bengkel otomotif sepeda motor. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, hand tool merupakan alat yang penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia. Dan fungsi hand tool di bengkel untuk memudahkan kita dalam memperbaiki kendaraan agar bisa lebih cepat dan tidak merusak komponennya. Langsung saja kita ke nama-nama alat atau hand tool. Yang pertama ada kunci pas. Kunci pas memiliki ciri-ciri berbentuk seperti huruf U atau C di bagian ujung, atau tempat untuk kita mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur. Nah, kunci pas ini memiliki ukuran yang berbeda. Contohnya di bagian kiri memiliki ukuran 10 mm dan di bagian kanan memiliki ukuran 12 mm. Kemudian kita lanjut, ada kunci ring. Kunci ring memiliki ciri-ciri di bagian ujungnya seperti cincin. Nah, di dalam lubang cincin ini itu tempat untuk kita mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur. Nah, kunci ring memiliki ukuran yang berbeda. Contohnya di bagian sebelah kiri memiliki ukuran 12 mm. Yang dimaksud ukuran itu ukuran kepala baut atau mur. Jadi ukurannya 12 mm. Nah, di bagian kanan itu memiliki ukuran 13 mm. Dan kita lanjut, ada kunci kombinasi. Nah, kunci kombinasi itu merupakan kunci yang memiliki ujung di bagian sebelah kiri yaitu kunci pas, dan di bagian sebelah kanan itu kunci ring. Maka disebut kunci kombinasi, di gabungan antara kunci pas dan kunci ring. Nah, untuk ukurannya atau ukuran bautnya itu sama, di bagian sebelah kiri 12 mm dan di bagian sebelah kanan memiliki ukuran 12 mm juga. Isinya sama saja untuk membuka atau mengencangkan baut. Kemudian kita lanjut, ada kunci T. Nih bentuknya, kunci T itu memiliki ciri-ciri dalamnya itu berbentuk lubang di bagian ujung. Nah, kunci ini banyak digunakan itu untuk membuka CVT, terus blok di sepeda motor yang sulit digapai oleh kunci ring atau kunci pas. Jadi kan kalau di CVT itu kan butuh panjang, maka menggunakan kunci T lebih mudah. Ya, kita menggunakan kunci ring itu susah, maka banyak digunakan di bengkel untuk membuka baut atau mur yang posisinya sempit.
Kemudian kita lanjut, ada kunci Y. Nah, kunci Y hampir mirip seperti kunci T, perbedaannya di bagian ujungnya. Nih, bagian ujung atas itu memiliki ukuran baut ini, lalu di bagian kiri juga memiliki ukuran baut, dan di bagian kanan juga memiliki ukuran baut. Jadi ujung-ujungnya memiliki ukuran. Nah, ukurannya misalnya di bagian sebelah kiri nih, itu ukuran bautnya 12 mm. Nah, di bagian atasnya itu 14 mm. Lalu di bagian kanan memiliki ukuran 17 mm. Jadi bisa kita gunakan bolak-balik. Bisa disebut multifungsi juga karena memiliki 3 ukuran yang berbeda. Cuman kekurangannya, kalau untuk membuka baut atau mur yang di tempat-tempat sempit, contohnya CVT atau blok, itu kurang karena tangkainya kurang panjang dibandingkan dengan kunci T. Lalu lanjut, ada kunci Inggris. Nah, kunci Inggris ini juga banyak digunakan di bengkel, misalnya untuk kunci-kunci atau misalnya untuk baut-baut yang besar atau baut mur yang memiliki ukuran ganjil. Nih, jadi ukurannya bisa kita setel sendiri di sini. Bisa kita, misalnya kita mau perbesar, ukuran bautnya diperbesar, kita bisa putar ke bawah. Nah, lalu kemudian bisa kita kecilkan ukuran bautnya. Misalnya baut-baut 15 atau 13, 11 yang ganjil, kita kan susah mencari kunci-kunci ringnya. Jadi kita bisa menggunakan kunci Inggris. Kemudian lanjut, ada kunci untuk membuka tutup klep. Nih, untuk membuka kunci klep dan memiliki ukuran yang berbeda. Di bagian kanan, di bagian kiri lebih besar, dan di bagian kanan lebih kecil. Ini fungsinya untuk membuka tutup klep di bagian kepala silinder. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tutup klep itu di bagian mana, itu ada di bagian kepala silinder. Kemudian kita lanjut, ada kunci shock. Nih. Nah, kunci shock itu memiliki batang atau tangkai dan tabung ukuran baut atau mur. Jadi bisa kita lepas. Nih, misalnya kita ingin membuka baut 8, maka kita menggunakan tabung 8. Nah, kita pasangkan, bisa untuk membuka baut atau mur 8. Ini juga sering digunakan di bengkel karena multi, tidak perlu membawa kunci banyak. Lalu ketika kita ingin membuka baut roda juga bisa. Biasanya baut roda kan ada 19 atau 17. Kemudian roda di motor beat itu baut 22, itu bisa. Nih, jadi bisa kita lepas, bisa kita ganti dengan ukuran baut yang berbeda. Ini misalnya di baut roda kan lebih besar. Nah, bisa untuk membuka roda, dan momen pengencangannya lebih kencang dibanding kunci ring atau kunci pas. Apalagi
Misalnya kita ingin mengencangkan roda, bisa kita sambung di bagian tangkainya menggunakan pipa. Atau misalnya kita ingin membuka baut yang keras atau mur yang keras atau besar, bisa kita sambung menggunakan pipa, maka akan lebih ringan untuk membuka bautnya. Demikian beberapa alat yang digunakan di bengkel otomotif sepeda motor. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.